Saya ingin mereview ini buat Oke, selamat datang di Ilham FT Auto. Di belakang saya ini sudah ada Toyota Crown. Ya, Toyota Crown. Tapi ini bukan Toyota Crown yang mobil ya, bukan. Ini adalah yang generasi yang keberapa gitu. Karena Camry itu sebenarnya banyak generasinya, sampai generasi 10 kalau nggak salah sih. Kalau yang udah tahu boleh berkomentar aja di bawah. Dan kali ini yang saya akan review dibilang ini Camry, Toyota Crown yang berbarengan dengan Toyota Camry ya. Tahun 2005 ini mobil ya. Dan bentuknya memang agak sedikit-sedikit mirip-mirip Camry. Malah Camry yang ngikutin ini. Karena mobil ini emang juga mobil CBU sih. Karena bukan mobil CKD ya. Karena si Crown ini sudah tidak diproduksi lagi ya di Indonesia ya. Jadi dia benar-benar CBU ya. Jadi ngambilnya benar-benar dari CBU dari Jepang langsung. Dan kalau di sana, di Jepang sana itu namanya Toyota Century ya. Sama dulu Century juga udah terkenal. Toyota Century juga udah terkenal di Jepang sana dengan namanya itu Century. Kalau masuk Indonesia tuh Crown gitu. Kalau nggak salah sih. Ya maaf kalau saya so tahu. Oke, untuk di bagian depannya dia memang tidak ada chrome-nya sama sekali. Dia ada logo Crown-nya. Yang bisa dibilang ini adalah Crown itu kan adalah sebuah raja. Raja kalau laki-laki raja, kalau perempuan itu ratu. Jadi istilahnya naik mobil ini bisa dibilang itu pejabat-pejabat kasta-kasta yang tertinggi. Bisa dibilang kaisar lah gitu lah ya. Dan di bawahnya lagi ada fog lamp yang bisa dibilang fog lampnya gede banget nih. Kayak lampu kecil tapi tempel di bumper bawah. Dan dia ada corner sensor di kanan kiri. Dan untuk lampunya sendiri lampunya masih menggunakan bohlam biasa. Tapi cukup terang loh. Cukup terang dan cukup oke sih kalau menurut saya. Jadi walaupun bisa dibilang lampunya masih lampu yang bisa dibilang masih pakai bohlam. Tapi ini udah terang banget loh. Ya bisa dibilang nih ya mobil mewah ya wajar dong. Nggak mungkin nggak terang kan. Nah. Oke, habis ini kita langsung bahas bagian belakangnya yuk. Nah ini tampilan belakangnya dari si Toyota Crown yang tahun 2005 CBU Jepang. Ini seperti ini. Crown ada tulisan Royal Salon. Nah untuk mesinnya nih, nanti dia biasanya kalau ini dia menggunakan mesinnya pasti lebih tinggi. Nanti coba kita search dulu ya mesinnya, habis setelah kita bahas belakangnya. Nah, karena mobil zaman dulu itu tempat plat nomor kecil, jadi ini kayak dipaksa gitu ya. Tapi dia tetap muat loh, jadi bisa mengikuti zaman now. Dan di sini ada lapisan chrome untuk di bagian belakangnya. Lampunya sudah menggunakan yang semacam kayak LED nih. Udah bagus. Walaupun lampu sen sama lampu mundurnya masih yang menggunakan bohlam biasa. Di belakangnya juga ada corner sensor. Tapi jadi sensor belakangnya cuma di corner doang. Tapi tengah-tengahnya polos. Dan dia ada kamera parkir di sini. Dan karena memang mobil zaman dulu ini barengan sama Toyota Camry ya. Ini dia ada apa? Dia bisa dibilang kayak mobil pejabat sebenarnya sih, tapi ya kan karena di tahun 2006 kan Camry kan udah bergenerasi yang ketiga ya. Dan itu udah akhirnya jadi mobil pejabat juga, mobil-mobil buat menteri-menteri itu yang si Camry itu. Diganti ya akhirnya karena mobilnya udah bisa dibilang terlalu mahal. Dan untuk di kaca sendiri dia sudah ada defogger plus antena. Jadi antenanya tidak model yang model yang cekung-cekung gitu, yang maksudnya yang ada shark fin, sakul atau enggak yang model tarik itu, atau enggak model yang ada di sini itu saya si Crown yang lama ya, yang bisa panjang sedih itu kan ciri khas mobil mewah zaman dulu ya. Itu udah nggak ada, jadi udah hilang di tahun 2005. Dan sayangnya dia untuk buka bagasi memang tidak bisa dari sini. Bisa deh. Ini ada tombolnya di sini. Kalau yang si Camry ini. Nah, kalau ini bisa dia ada di sini selain di dalam. Dan kalau kalian ribet nih nyari ininya, kita tutup dulu. Kita bisa buka dari kunci ini. Dan kita bisa buka begini. Tuh, udah nyala kebuka. Dan Camry ini memang agak berat ya untuk bagasinya, dia agak sedikit berat, beda sama si Camry Crown ini agak sedikit berat. Dan tapi memang sih walaupun sedikit berat tapi cukup
gede juga ininya sih. Dan dia sampai mentok segini dan jauh juga dari kaca. Dan untuk bagasi sangat luas, sama kayak si Toyota Camry, benar-benar persis banget. Tapi dia bagusnya udah ada segitiga pengaman di sini nih. Ini benar-benar bawaannya ya, bukan yang sekedar asal tempel. Dan di sini dia ada tempat apa tuh bagasinya luas, cukup luas. Dan ada speakernya juga di sini nih. Ini speaker asli ya, bukan tambahan. Ini benar-benar speaker aslinya sih Toyota Crown. Dan di sini ada tempat penyimpanan juga. Dan di bawahnya ada buat ban serep ya. Dia full size juga sama kayak pelek keempat rodanya ya. Dan kita di bawah. Tapi memang ini U-Ford-nya harus agak lebih ekstra ya daripada si Camry ya, si Crown ini. Jadi dia lebih berat sih pintunya. Karena gimana ya? Karena bodinya dia pasti lebih tebal ya. Bodi dia memang lebih tebal. Kalau si Camry kan kalau nggak perlu diketok aja kan kelihatan ya, dia agak sedikit tipis. Kalau ini agak tebal loh. Bodinya, plat bodinya beda. Benar-benar istilahnya ya Toyota CBU pasti bagus lah ya kalau bikin mobil lah, beda sama. Sorry ini bukan jelek-jelekin. Oke, kita langsung bahas mesinnya saja yuk. Nah, untuk Toyota Crown yang ini, dia ini mesinnya beda ya daripada Toyota Crown yang sebelumnya ya, yang tahun-tahun 1990-an ya. Dan ini adalah mobil ini udah generasi yang ke-12 yang saya review ini. Karena kalau yang sesudahnya itu terakhir itu dia generasi 15 sampai sekarang, dan sampai sekarang tidak pernah masuk Indonesia. Ya, karena mobil ini CBU ya. Karena kan apa tuh Crown itu akhirnya digantikan oleh Camry ya, yang sebagai bisa bilang buat mobil pejabat. Untuk mesinnya yang saya di depan saya ini dia mesin yang udah 3000 cc V6 3GR, pokoknya berapa tuh saya agak sedikit lupa, pokoknya 3000 cc V6, jadi udah yang 6 silinder. Wow, bisa dibilang nih sangat kenceng sih. Tapi dia tuh FWD apa RWD ya, mudah-mudahan sih mobil ini masih RWD, jadi enak nih kalau buat drifting nih mobil-mobil kayak gini nih. Tapi ya mobil kayak gini nggak mungkin sih buat drifting sih, karena mobil buat unsur buat kayak kekaisaran ya, buat raja-raja gitu, buat pejabat gitu, masa buat kebut-kebutan kan nggak mungkin. Nah, untuk tenaganya dan torsinya semuanya itu ada yang lewat, karena jujur saya nyari spesifikasinya sampai sekarang masih belum nongol-nongol juga, maksudnya ya pokoknya begitulah. Dan untuk ruang mesinnya benar-benar si Toyota Crown yang ini nih rapi sekali, bersih, terlindungi dengan pelindung-pelindung yang bisa dibilang nih cukup mewah pada tahun 2005 ya. Tapi sampai sekarang sih juga masih mewah, walaupun ini udah mobil udah lebih dari 15 tahun. Dan ini masih sangat bagus loh. Pegasnya masih bagus. Dan ada peredamnya juga. Dan untuk uniknya, grillnya ini dia ngikut ya di kap mesin ini. Jadi di bawahnya sini polos nih, ada buat klakson. Dan klakson sudah diganti, jadi kelihatan kenceng banget. Dor gitu kan, kalau buat klakson enak nih. Tapi nggak usah dipasang rotator, karena nggak penting lah, karena rotator tuh hanya mengganggu. Oke, langsung tutup aja. Nih, kalau mau lihat harganya nih, mobil ini nih, pelengkapannya. Oke, kita bahas sampingnya yuk. Untuk tampilan sampingnya dari Toyota Crown yang tahun 2005 ya kayak gini ya, ya memang nggak terlalu banyak keistimewaannya. Sebenarnya sih istimewa lah, jelas lah. Dia sudah keyless, kita tinggal tekan aja nih, mobil sudah ngunci. Jadi kita tidak perlu yang namanya mencet dari tombol lagi. Dan dia keylessnya itu bukan hanya di depan doang, dia di belakang juga ada keylessnya. Jadi kita bisa buka dari belakang juga. Ini udah kebuka. Nah, ini juga kebuka. Jadi benar-benar tidak memikirkan hanya untuk supir aja, buat penumpangnya ya langsung masuk gitu kan, keren banget. Dan untuk spionnya sudah menggunakan lampu sen tapi yang masih buram, walaupun dia sudah sewarna body. Ada list body di sini yang udah ada lapisan chrome-nya juga, handle sudah chrome, dan ya ada lapisan chrome-nya di area kacanya, dan ada sunroof. Kami suka sunroof. Kalau mobil ini pada zaman dulu benar-benar buat ya namanya juga mobil CBU ya, benar-benar niat banget dikasih sunroof. Karena kan kalau yang sebelum-sebelumnya dia belum ada sunroofnya ya, jadi masih belum begitu penting lah sunroof. Kalau ini kan bisa bilang penting sih, karena keren sih mobil sedan dikasih sunroof itu, apalagi pada di tahun tersebut itu bisa dibilang benar-benar sangat mewah.
Oh ya, dan di sini ada logo kayak crown gitu ya. Ada bener-bener yang bisa istilah ini baru ini namanya kekaisaran ya. Kekaisaran Jepang sana, crown. Nah, tidak ada yang bisa ngalahin crown kalau kata Omobi, tapi ujung-ujungnya crownnya kemarin terakhir itu crownnya dia itu akhirnya masuk bengkel ya katanya mogok. Dan di sini ada lampu Sun Defender di kanan kirinya. Tapi memang sih saya nggak begitu suka sih karena mobil ini dia mempunyai tempat pengisian bahan bakar itu ada di sebelah kiri ya. Itu kami tidak suka itu sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, nggak masalah. Itu menurut pandangan saya aja. Ya itu mah terserah lah ya. Oke, habis ini kita langsung bahas interiornya lewat in-depth tour saja. Oke, sekarang kita berada di bagian dalamnya si Toyota Crown tahun 2005. Ini seperti ini ya. Oke, kita langsung nyalain aja. Nah, karena di mobil ini sudah dibilang mewah, jadi kalau pas kita nyalain, ini kan tombol start-stopnya di sini ya. Kita langsung nyalain aja. Ya, setirnya langsung bisa kayak ngatur gitu ya, tuh. Jadi langsung mengatur ini ya, aturan setirnya gitu ya. Tapi kita bisa atur lagi sih kalau kita bisa mau turun nih, kita langsung lakukan cara elektrik. Kalau misalkan terlalu dekat ke muka kita. Dan kalau misalkan kependekan bisa tinggiin lagi. Tuh, dengan elektrik. Keren banget ya. Benar-benar tahun 2005 itu bisa dibilang ini cukup mewah. Walaupun di layarnya dia masih menggunakan full jarum. Dan dia ada tombolnya di sini buat ngatur auto tripnya semuanya di sini. Dan untuk saklar sudah terlihat sedang fog lamp. Wiper sudah intermittent, sudah bisa diaturin tempat waktunya. Ada tombol buat ini audio di sini. Yang bisa dibilang ini karena dia mobil benar-benar mobil dari Jepang, ditambahin lagi nih sama pemiliknya nih. Ditambahin lagi sama pemiliknya. Tuh, ditambahin sama pemiliknya yang audio tambahan nih. Aslinya nih ini tempat penyimpanan karena ini audio aslinya ini seperti ini yang udah terhubung dengan kamera parkir. Seperti ini. Tuh. Terhubung dengan kamera parkir. Dan ini dia kalau yang tipe ini dia sudah menggunakan bahasa Jepang asli. Jadi aduh, bisa dibilang nih saya nggak ngerti ini artinya apa. Bahasa Jepang nih. Saya nggak ngerti sama sekali. Langsung coba kita ke FM. FM-nya dia tuh FM Jepang ya. Ini MID-nya di display ya, pokoknya gitulah ya. Ini CD chargernya dan di CD di sebelah situ tuh. Jadi buat CD chargernya di sebelah situ. Biasanya kan di bagian belakang ya, di tempat minuman, tapi ini dia ada di dalam loh. Jadi bisa dibilang ini unik. Dan untuk di sini karena tadi udah ditambahin, jadi ini kita ngatur audionya ada di sini semua nih. Tadi yang CD itu semuanya di situ. Tuh, lagi beroperasi yang di sini bisa USB juga di sini. Ini tambahan pokoknya lah ya. Jadi bisa dibilang pemiliknya dulu tuh kurang puas karena ini kan bahasa Jepang asli. Jadi kita kurang tahu juga kan ininya kan apa? Kurang tahu aturan ininya gimana benar-benar karena mobilnya CBU Jepang. Dan ini kita nyalain AC yuk. Dan kita atur temperaturnya. Nah, cukup dingin AC-nya pada saat itu. AC-nya kekencengan anginnya, tapi oke lah. Ini cukup enak sih. Dan dia sudah dual zone, bisa diatur kanan kiri. Dan ini ada penghangat bangku nih kanan kiri. Dan di sini ada tempat penyimpan apa tuh? Asbak dan buat soket lighter. Buat power outlet juga bisa. Di sini juga ada tempat penyimpanan. Cup holder 2 buah, ada duit 1000-nya. Transmisinya dia bisa dibilang nih 6 speed percepatan nih. Ada yang 6 speed, ada yang 5 speed. Tapi ini yang saya review 6 speed ya, V6 3000 cc. Dan ini ada wood panel di sini. Dan di sini ada tombol buat macam ya, buat ini. Ini bisa dibilang ini adalah tombol buat power nambah kecepatan. Tuh. Dan ini buat snow. Snow itu adalah kita berjalan di area salju. Nah, snow, karena kan kalau di luar negeri sana kan 4 musim ya, beda sama di sini cuma 2 musim. Di sini ada traction control yang bisa dihidupkan, bisa dimatikan. Bisa dibilang traction control ini semacam kayak VSC. Dan sini ada set. Set ini semacam kayak buat apa ya? Tuh, buat bentuk layar yang ada di sini, di belakang. Jadi buat kita nggak silau kena matahari. Dan ini bisa buka lagi.
Wih, keren banget ya. Mewah sekali. Ada jam digital, ada hazard, dan ada swing. Swing itu jadi pengaturan AC. Jadi bisa kita otomatis itu gerak tuh gerak. Jadi bisa gerak nih. Jadi bisa gerak itu bisa otomatis. Tuh gerak ya. Kayak hantu gitu. Keren banget ya 2005 ini benar-benar bisa dibilang nih sangat niat banget sih yang mobil CBU ya, wajar lah Toyota nih benar-benar mantap banget. Di atasnya ada kayak semacam Twitter. Dan ini ada penghangat bangku nih, bisa kita atur nih untuk kehangatan bangkunya nih. Nah, ini bisa kita setel nih buat hagu di supir bisa nih. No, udah mulai berasa hangat tuh, berasa hangat kan? Enak banget ya. Dan ini bangku buat sebelah kiri. Dan untuk di ini kita bisa buka nih lacinya. Tuh, ada tempat penyimpanan. Dan ini bisa digeser-geser tuh. Tuh, bisa bukanya begitu. Dan ini bisa digeser. Ih, gitu. Unik banget ya. Digeser dulu, bukanya begini. Tuh, dan ini bukanya nih panjang loh sampai lebar sini. Tuh. Dan dia ada tempat penyimpanan lagi di sini nih. Tuh. Buset, banyak banget. Dan ini kita mulai, nah masuk lagi. Dan di sini tombol buat pengaturan bangku depan. Kalau kita ingin duduk sebelah kiri ya. Tapi sayangnya mentoknya sampai sini doang nih. Dia tidak bisa sampai kayak si Excelsior itu yang bisa sampai sini nih. Dan ini buat bangku depannya. Ini sampai bentaknya berapa ya? Nah, ini yang paling mentok sampai sini nih. Kalau ini nggak ada yang duduk di depan ya. Jadi kita kalau mendapatkan bagasi apa tuh ruang kaki yang lebih lapang untuk duduk di baris kedua. Kalau bangku supir nggak bisa ya, karena ya gimana supir nyetir ya kalau sampai maju begini. Dan kita menurun lagi. Nah, di sini selain bisa ngatur di sini, dia bangku ini juga sudah elektrik juga. Selain bangku supir ya, dia bisa elektrik juga. Dan bisa kita atur juga sih ketinggiannya juga. Kalau untuk bangku sebelah kiri ya si Camry ini. Tuh, dia elektrik ya. Udah elektrik. Nggak kelihatan, nggak nyampe. Dan di sini dia ada tempat penyimpanan yang sudah glove soft opening, bagus. Ada CC charger. Pada zaman dulu masih mewah. Buat panelnya di sini nih melingkar dari pintu kanan sampai pintu kiri lewat power window. Sini. Pokoknya melingkar deh ya. Dan di tengah selain ada Twitter di tengah dan di kanan kiri juga ada. Untuk di sebelah kiri ada hand grip mode fix. Dan di sebelah kiri seat belt juga high adjuster. Ada mode apa tuh headrest juga stable. Sun visor ada kaca plus lampu. Tapi ini lampunya ini lagi nggak nyala ya. Dan ini ada lampu baca yang bisa nyala terpisah. Kalau ini bisa nyala langsung. Dan ini ion itu kayak semacam kayak buat pencahayaan sini. Dan ini nah tilt ini bisa dibilang nih buat sunroof, karena mobil ini sudah bersunroof pada tahun tersebut. Tuh. Nah, tapi ini kalau kita buka otomatis, nah ini tangan kita udah keluar loh. Ih, keren banget ya, pada zaman dulu 2005 ini masih mewah loh. Tapi bisa dari sini ya. Nah, tapi kalau kita menutup aja sih gini aja. Udah stop. Ini dia udah nutup, udah rapet ya. Dan kita tutup lagi ini kalau ini masih panoramik, masih manual. Tapi kalau kita nggak ini bisa gini aja sih kalau buat dia biar cerah gitu ya, terang. Spion tengah sudah auto dimming, bisa diatur ininya ya, cahaya di lampunya. Dan untuk di sebelah kanan juga ada spionnya, sudah electric retract juga. Jadi udah otomatis gitu, udah keren. Dan ada tombol buat mengatur cahayaan ini nih, cahaya si odometernya. Dan untuk lampunya sendiri nih terang banget loh. Wah, walaupun dia masih yang bolang, tapi ini terang banget loh tuh. Terang seperti cahaya
menyinari. Wah. Dan di sini ada tempat penyimpanan lagi nih. Iya. Zaman dulu murah banget, masih keren. Dan di sini ada kayak semacam tombol apa sih ini? Nggak tahu nih, saya nggak tahu tombol apa nih. Dan ini adalah apa? Kayak semacam apa ya? Cruise control gitu. Jadi zaman dulu ini mobilnya udah mewah, udah pakai cruise control. Jadi kita bisa atur nih kalau kita lagi nyetir sendiri. Ya. Kalau lagi di tol. Keren. Zaman dulu udah mewah loh, 2005. Dan ada door lock. Ada window locknya. Dan dia ada sudah all auto untuk kacanya semuanya ya. Jadi bukan hanya di depan doang, tapi semuanya nih, kanan nih, kiri nih. Tuh. Belakang juga sama nih. Tuh, semuanya udah all auto. Jadi bener-bener enak ya. Jadi kita nggak perlu mencet terlalu lama gitu ya. Dan ini ada lapisan kulitnya di sini nih. Bener-bener lapisan kulitnya sampai di dashboard semua ini lapisan kulit semua. Jadi bener-bener tidak ada lapisan plastik keras gitu. Dan ada tempat penyimpanan yang bisa dibuka tutup. Nah, door pocket ini bisa di style gini ya. Dan di sini ada tempat speaker. Dan dia ada memory seatnya, jadi kita bisa set, atur. Kita mau yang 1, 2, 3 nih, terserah nih kan bisa diatur nih bangkunya. Nih 1. Ini yang paling mundur. Tuh setirnya sampai mundur juga. Tuh, ini yang paling mundur. Dan ini kalau setnya 2, ini lebih mundur lagi. Nih, tapi agak naik. Kalau yang 3, lebih mundur lagi. Tapi setir juga naik juga. Mendingan 1 aja kali ya. Setir doang sih, tapi dia maju juga sih. Gila, enak banget ya, udah bener enak banget sih. Dan tapi kita tetap aja sih kalau ini mending ngatur dari sini ya. Wow. Dan setirnya udah ada lapisan wood panel, ada tombol-tombolnya, jadi kita nggak kesepian. Dan tombol display juga dari sini, enak banget. Dan ini juga sensor parkir yang bisa dihidupkan, bisa dimatikan. Tuh, jadi mobilnya tuh kan sensornya ada di sini tuh. Keren ya, benar-benar unik buat mobil ini. Pada di tahun segitu 2005 ini benar-benar sangat niat ya, mobil CBU sih ya, wajar. Oke, habis ini kita langsung pindah ke baris kedua aja. Sorry. Airbag mobil ini bukan hanya di setir dan di sebelah kiri saja. Dia ada di bangku. Nih. Ada di sini nih harusnya. Nggak nyampe tangan saya. Di situ ada di pilar A dan nanti ada di belakang. Jadi total airbag ini bisa dibilang 6. Harusnya 8 nih kalau sebelah pilar B ada, jadi 8. Tapi ini bisa dibilang cukup oke sih di tahun segitu. Oke, kita langsung matiin aja. Nih, kita matiin dulu AC-nya. Ini lengkap ya, pokoknya pengenalan AC juga lengkap. Dan kita matiin. Nih dia, setirnya juga langsung nyetel sendiri. Tuh. Keren banget ya asli mobil. Bisa dibilang nih mobil sangat mewah loh. Duh, rasanya nggak pengen lepas dari mobil ini nih. Aduh. Oke, langsung pindah ke baris kedua yuk. Nah, sekarang kita berada di bagian belakangnya si Toyota Crown tahun 2005, yang bisa dibilang ini benar-benar mobil yang paling niat Toyota ya. Tapi ya namanya juga mobil CBU, pasti juga bagus ya hasilnya ya, beda sama CKD ini kurang-kurang. Oke, kita langsung, ada apa aja sih di bagian belakangnya si Toyota Crown ini? Apakah sama dengan Celsior? Nah, bagus ya kalau di Toyota Crown ini emang kayaknya masih penggerak belakang ya. Jadi ini ada gardannya. Bener-bener mantap deh, enak nih kali mobil buat drifting ya, walaupun ini mobil buat orang-orang kaya. Dan di sini ada tempat penyimpanan, sebelah kiri juga ada pegangan juga nih kayak hand grip tapi di bangku, ada gantungannya juga di kanan kiri, dan ada kisi AC tapi nggak bisa diatur ya nih AC-nya, maksudnya ya kecepatannya sih ya, tapi bisa deh. Dia di sini ada armrest yang bisa dibilang, nah ada tombol-tombolnya di sini nih, jadi kita bisa mainin tombol-tombol ini, bisa langsung terhubung ke audio yang di atas ya, yang aslinya si yang Crown ya, bukan yang bawah. Kalau yang bawah kan itu tambahan, karena ya owner pasti kurang puas lah, karena kalau yang atasnya itu kan benar-benar bahasa Jepang asli ya, beda sama yang bawah nih. Kalau yang bawah kan benar-benar punya orang Indonesia.
Dia ada penghangat bangku di sini yang bisa dihidupkan, bisa dimatikan kanan kiri. Ini juga sama nih, bisa kita atur temperatur AOC-nya, bisa kita atur di sini. Ini saat ini bisa kita atur juga nih, ininya nih bisa kita atur. Tadi yang kayak tutup gini, kayak tirai yang di sini ya. Tombolnya bisa kita atur dari belakang. Dan di dalam sini ada tempat penyimpanan juga. Tuh ada power outlet juga 12 volt. Keren. Nah, uniknya mobil ini punya kulkas. Jadi ini dia tidak terhubung langsung ke bagasi, tapi di sini ada semacam kayak tempat penyimpanan buat dingin minuman. Kulkas. Jadi kita kalau mau nyimpan minuman, kalau mau minuman dingin tuh enak banget di situ ya. Ih, keren banget. Dan di sini ada tempat cup holder 2 buah. Dan di sini bangkunya dia ini bisa di setel ya. Bangkunya nih, busanya bisa di setel dari depan. Tuh dari sebelah tuh. Nih. Nah, itu udah di dekat setir. Di dekat cruise control. Itu buat ngatur bangkunya nih. Kayak busanya gitu ya. Dan dia sudah ada buat panelnya juga di sini nih. Dan ada Twitternya juga nih di dekat buat panel nih, luar biasa. Dan ada tempat asbak. Ada tempat penyimpanan yang bisa dibuka juga, diatur. Nggak bisa deh kalau di belakang. Dan dia ada lampu pintu, ciri khas mobil mewah. Dan power window sudah auto semua ya, jadi sudah all auto. Dan untuk di belakangnya headrestnya memang dia bisa adjustable sih, kanan kiri, tengah juga bisa deh, bisa adjustable. Dan bisa di style begini loh, anjir keren banget ya. Dan bisa begini, selain begini ya, ini kita tarik dulu. Dan bisa dipencet lagi sih harusnya nih. Kagak balik. Tapi dia bisa diatur. Tengah-tengahnya pokoknya bisa diatur semua. Ada lampu baca juga di sini. Bisa diatur sih, bener-bener enak banget di mobil ya. Jadi ciri khas kekaisaran tahun 2005 tuh bener-bener seperti ini. Bener-bener sangat mewah. Dan dia ada airbag juga di pilarnya belakang. Dan hand gripnya, karena ada kisi AC di situ, jadi dia geser ke sini. Benar-benar niat banget sih Toyota Crown ini pada saat itu. Coba kalau mobil ini masih diproduksi, ya memang mobil ini masih diproduksi, tapi memang tidak dipasarkan untuk orang Indonesia. Jadi dia kalau akan beli mobil ini benar-benar yang generasi 15 ya. Saya belum pernah lihat ya di Indonesia tuh masih ada apa enggak. Ini aja ini udah jatuhnya udah generasi yang ke-12. Karena tahunya Crown itu banyak generasi ya, dari 1 sampai berapa itu banyak, dan itu bisa bertahan lama. Wah, bener-bener. Karena Crown itu kan tahta yang paling tertinggi ya di Toyota dulu ya, dari zaman 70-an atau 60-an tuh tahta yang paling tertinggi ya mobil ini. Karena akhirnya di tahun 86 akhirnya lahir Cressida itu sebagai di bawahnya ya, biar orang-orang yang istilahnya yang mampunya bisa beli yang ini, oke, bisa lah gitu lah ya. Oke, kita langsung keluar aja yuk, closing. Nah, untuk peleknya dia menggunakan profil bannya 215/60 ring 16 5 baut. Peleknya memang dia beda ya dari si Camry ya, jelas. Peleknya dia lebih bagus, lebih keren, dan lebih gagah gitu. Dan apalagi dengan lapisan Toyota mahkotanya bukan lambang Toyota tapi lambang Crown. Jadi bisa dibilang ini benar-benar mobilnya sangat mewah sekali. Untuk rem depan dia bagusnya juga sudah menggunakan rem cakram. Rem belakang juga sudah menggunakan rem cakram. Nah, bagi kalian yang ingin melihat mobil ini secara langsung, mobil si Toyota Crown yang bisa dibilang ini generasi ke-12, bisa langsung datang aja ke Blok M Mall yang berada di bawah basement ya. Di basement paling bawah di bursa mobil Blok M. Jadi di sini memang banyak mobil klasik. Tapi mendingan datangnya ke sini aja. Ya itu ada yang lewat. Dan jangan lupa hubungi nomor yang ada di deskripsi ya, kalau kalian mau nanya lebih harga lebih lanjut. Tadi kan udah saya kasih tahu harganya berapa ya. Tapi kalau mau nanya-nanya lagi lebih lanjut bisa langsung ke nomor yang ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel saya ini, Ilham FT Auto, agar saya selalu bisa berkarya ya. Jadi bisa menghasilkan karya untuk kalian tonton gitu ya. Jadi ya, sekarang sih memang banyak sih kayak YouTuber yang terkenal gitu ya. Ya kalau otomotif jelas saya kalah jauh ya, apalagi sama yang Indeptur itu tahu ya, itu saya kalah jauh banget. Tapi saya tetap berusaha dan saya ingin tetap menjadi yang terbaik juga nih. Maksudnya
Ya saya inginlah berkarya lah, bisa mengikuti orang-orang yang sesudah saya yang udah lebih dulu berkarya gitu ya. Oke, itu aja video saya hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Tapi ini sorry nih, maskernya nih agak susah nih. Karena ini masker jilbab saya pakai. Jadi harus ganti kacamata dulu baru dipakai. Oke, terima kasih.